menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu setiap permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan, sebab tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tiada yang sukar Tuhan untuk Engkau menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada yang mustahil, ya tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Sebab tiada yang mustahil bagi Roh Kudus hadir di sini. Di bait suci, ajar bekerja kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata. Oh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja. Tiada yang sukar, Allah turut bekerja.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sungguh Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar setiap kami yang hadir Tuhan, agar kami boleh belajar untuk bertanggung jawab dan dapat dipercaya Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar hari ini akan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Silakan Pastor. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Baik, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari kita akan lihat firman Tuhan saudara. Dan saya percaya biarlah hari ini kita semakin diberkati Tuhan luar biasa dalam apapun yang menjadi tanggung jawab dan aktivitas kehidupan kita ya. Oke, baik. Saudaraku terkasih, tema buat kita minggu ini adalah tanggung jawab sang pekerja. Saudaraku terkasih, ini yang menjadi tema firman Tuhan buat kita yang hari ini akan memberkati kehidupan kita, saudara ya. Maka untuk itu saudaraku terkasih, yuk kita sama-sama lihat firman Tuhan supaya kita bisa mengerti tanggung jawab kita, atau saudaraku terkasih apa yang harus kita tunjukkan lewat kehidupan kita, saudara, sehingga hidup kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, saudara terkasih ya. Baik, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas pasal 19, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Saudara, saya bacakan firman Tuhan ini, saudaraku terkasih, dan biar firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita hari ini. Firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang, saudara, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem. Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh. Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina.
Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Baik. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita bicara tentang tanggung jawab sang pekerja, saudaraku terkasih, kita harus mengerti bahwa setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan atas hidup kita, itu bukan cuma berbicara tentang anugerah yang indah, yang kita terima dari Tuhan, yang kita dapat dari Allah, yang bisa memberkati hidup kita, tetapi kita harus mengerti bahwa tanggung jawab atau pekerjaan yang diberikan kepada kita itu juga bicara tentang sebuah tanggung jawab yang berharga yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini setiap kita harus paham, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dalam hidup ini, saudaraku terkasih, apapun yang dipercayakan Tuhan atas hidupmu, saudara, itu bukan cuma bicara berkat yang membuat hatimu senang, tapi juga bicara tentang tanggung jawab yang harus kau buktikan dan tunjukkan lewat apa yang menjadi kemampuan dalam kehidupanmu. Amin. Waktu saudara dipercayakan pekerjaan, saudaraku terkasih, mungkin ini adalah berkat bagimu, tapi juga tanggung jawab. Waktu kau dipercayakan, saudaraku terkasih, sebuah tugas, tanggung jawab, jabatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya, ini bukan sekedar berkat dalam hidup saudara, tapi di sampingnya ada tanggung jawab yang harus kau lakukan lebih daripada yang sebelumnya yang pernah kau hidupi dalam kehidupanmu. Jadi berkat, kepercayaan yang diberikan oleh Allah itu sama dengan mata uang, saudaraku terkasih, yang di sebelahnya ada melekat tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Semakin besar apa yang dipercayakan oleh Allah dalam kehidupanmu, maka dengar, ini artinya semakin besar jugalah tanggung jawab yang harus kau lakukan dalam kehidupanmu. Jadi artinya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan cuma melihat orang yang di atas kita kelihatannya hebat, orang yang keluar biasa kita lihat cuma hanya memandang senangnya dia, hebatnya posisinya, besarnya gajinya, saudaraku terkasih. Saudara dengar, semua itu bersamaan dengan tanggung jawab yang tentunya lebih besar atau sebesar apa yang dipercayakan Tuhan atas kehidupan mereka. Jadi hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kau pengen diberkati Tuhan luar biasa, saya pikir hal yang kedua yang harus kau pikirkan bersamaan dengan kerinduan supaya kau diberkati lebih lagi adalah kau harusnya berpikir, sudah siapkah saya memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada yang kau lakukan hari ini. Karena kalau tidak sanggup lebih baik daripada sekarang, tidak mungkin Tuhan percayakan sesuatu aktivitas, tanggung jawab, pekerjaan yang lebih besar daripada yang hari ini engkau kerjakan dalam kehidupanmu. Maka saudaraku terkasih, kita harus mengerti bahwa, saudaraku terkasih, tanggung jawab itu adalah, saudaraku terkasih, gambaran dari kualitas kehidupan kita. Jadi biasanya, saudaraku terkasih, tiga hal ini berjalan bersama-sama. Yang pertama, kau harus mengerti ketika kau diberi tugas, ini bicara tentang engkau diberi sebuah tanggung jawab yang sama seperti atau besar atau kapasitasnya seperti tugas yang dipercayakan kepadamu. Kalau kau bertanggung jawab dan mampu melakukan tugas dan tanggung jawabmu dengan baik, saudaraku terkasih, ini yang ketiga, ini sekaligus menjadi gambaran kualitas kehidupan kita. Kualitas kemampuan dari kehidupan kita. Jadi hari ini saudaraku terkasih, setiap kita harusnya tahu kualitas kita. Kau mau tahu kualitasmu apa? Lihat pertanggungjawabanmu dalam setiap tugas yang dipercayakan kepadamu. Semakin engkau mampu bertanggung jawab untuk sebuah tugas yang lebih baik daripada sebelumnya, itu artinya kualitas kehidupanmu sedang bertumbuh lebih baik daripada yang sebelumnya.
Tetapi ketika engkau tidak mampu bertanggung jawab lebih dari apa yang kau lakukan dan kerjakan sekarang, saudaraku terkasih, ini artinya kualitas kehidupanmu sedang stuck atau berhenti di tempat atau di posisi yang saat ini, saudaraku terkasih. Tidak bertambah, saudara. Maka untuk itu, saudaraku terkasih, ketika kita berbicara tentang tanggung jawab, ini bicara tentang kualitas kehidupan. Ketika kita bicara tentang tanggung jawab, ini bicara tentang nilai kemampuan atau nilai skill dari sebuah kehidupan yang sedang kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hari ini harus mengerti apa yang menjadi tanggung jawab yang harus kita hidupi sebagai seorang pekerja yang berkualitas. Sebagai seorang pekerja yang berkualitas, apa yang menjadi tanggung jawab yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Saya temukan paling tidak, saudaraku terkasih, sebagai seorang pekerja yang berkualitas, engkau harus menghidupi 3 tanggung jawab dalam kehidupannya. 3 tanggung jawab yang harus menjadi gambaran hidup saudara untuk menunjukkan bahwa sungguh engkau seorang pekerja yang berkualitas. Apa itu, saudaraku terkasih? Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang begini tadi. Lukas 19 ayat 13 dan 15. Firman Tuhan bilang, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali, saudara terkasih. Perhatikan baik-baik, saudara. Dan yang berikutnya, ayat 15, firman Tuhan bilang, setelah dia kasih pesan, pakailah ini untuk berdagang, saudaraku terkasih, perhatikan baik-baik. Ayat 15, firman Tuhan bilang, dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya tadi yang dikasih uang tadi, dikasih mina tadi, yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih, mereka dipercayakan mina. Mereka dipercayakan sesuatu. Mereka dipercayakan tugas. Mereka dipercayakan tanggung jawab. Tapi dengar baik, saudara terkasih, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhannya tidak semerta-merta hanya sekedar kepercayaan dan dibiarkan begitu saja. Firman Tuhan catat, saudaraku terkasih, setelah kita dipercayakan sesuatu, diberi waktu, dan ketika waktunya tiba, firman Tuhan bilang, pimpinan kita, raja tadi, orang yang memimpin tadi, firman Tuhan bilang, datang, panggil orang yang dikasih tanggung jawab tadi, untuk apa? Dia seberapa besar hasil tanggung jawab yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini bicara apa, saudaraku terkasih? Saudaraku terkasih, yang pertama, maka untuk menjadi seorang pekerja yang berkualitas, saudaraku terkasih, engkau harus berani menjadi pribadi yang memiliki ketaatan kepada pimpinan. Kalau kita lihat firman Tuhan tadi, saudaraku terkasih, jelas sekali dituliskan dalam firman Tuhan bahwa, saudaraku terkasih, waktu disuruh mereka berdagang, saudara, ternyata ada orang, saudaraku terkasih, yang hasil dagangnya 10. Ada yang hasil dagangnya 5. Tapi ada yang hasil dagangnya 1. Saya tidak sedang persoalkan hasilnya, saudara. Tapi saya mau membahas kepada saudara, berbagi kepada saudara tentang tanggung jawab, ketaatan mereka dalam melakukan tanggung jawab. Saudara perhatikan baik-baik, ada yang hasilnya 10, ada yang hasilnya 5, betul? Tapi perhatikan, walaupun jarak hasilnya jauh, jaraknya 5, jauh, saudaraku terkasih. Firman Tuhan bilang, tuannya bangga sama yang 2 ini. Tetapi kepada yang 1 orang, saudaraku terkasih, sekalipun minanya tidak hilang, minanya tidak habis, minanya masih ada tetap 1. Tapi karena orang ini tidak taat, tidak pergi berdagang, dia simpan minanya dalam tangan lalu simpan di tanah. Saudaraku terkasih, tuannya marah sama dia dan ambil mina itu,
berikan kepada orang yang 10 mina. Ini bicara apa, saudaraku terkasih? Sebagai seorang pekerja, kita harus memiliki ketaatan kepada pemimpin ketika kita harus diberi tanggung jawab dalam kehidupan kita. Masalah hasil itu nomor 2. Seringkali saudaraku terkasih, kita waktu dikasih tanggung jawab, saudaraku terkasih, kita sudah takut duluan sama hasilnya. Kita sudah berpikir duluan, waduh nanti kalau nggak ada hasilnya gimana ini? Udah besar-besar dikasih tanggung jawab, tatonya nggak menghasilkan sesuatu. Waduh bisa gawat saya ini. Kalau saudara cara mikirnya seperti begitu, maka saudaraku terkasih, nggak heran kualitas hidup kita tidak bertambah-tambah dalam hidup kita. Padahal kita tahu orang dunia saja sudah berani berkata, siapa yang berani melangkah untuk melakukan sesuatu, dia sudah menang 50%. Betul? Itu pepatah dunia, saudara. Orang dunia saja berani bilang, kalau kita dipercayakan sesuatu yang baru, lalu kita berani melangkah, itu menangnya sudah 50%. Saudara bisa bayangkan kalau kita dalam Tuhan, saudaraku terkasih, kau berani melangkah, lalu melangkah dalam kebenaran, berani taat, lalu taat dalam kebenaran, saya yakin sekali, saudaraku terkasih, kita akan menjadi orang yang dipercayakan Tuhan sesuatu yang jauh lebih besar. Masalahnya kita berani taat atau tidak, saudaraku terkasih. Masalahnya kita berani taat untuk hidup dalam apa yang diberikan oleh pimpinan kita kepada kita atau tidak. Ini persoalannya. Banyak bekerja, saudaraku terkasih, merasa sulit taat, saudara, kepada pimpinannya. Karena mereka pikirnya begini. Karena mereka memandang pemimpinnya begini. Yang pertama, mereka memandang ya pimpinan itu adalah atasan dalam struktur jabatan. Saudaraku terkasih, akhirnya ketaatan yang kau lakukan dalam kehidupanmu tidak setulus hati. Bukan karena kau taat, tapi karena kau tahu aturannya harus taat. Saya pikir saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, orang seperti begini mungkin akan menghasilkan sesuatu. Tapi hasil yang dia lakukan tidak maksimal. Kenapa? Karena ketaatannya bukan gambaran hidupnya yang sebenarnya. Orang kalau melakukan sesuatu, saudaraku terkasih, bukan dengan segenap hati, dengan rela hati, dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Kalau saudara taat hanya karena aturannya harus taat, saudaraku terkasih, maka kau akan melakukan sesuatu tidak dengan sepenuh hati. Tapi ketaatan yang lahir dari sebuah kehidupan dan kualitas hidup akan membangun satu hasil yang maksimal juga dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada orang tidak mau taat, saudaraku, akhirnya sulit taat. Kenapa? Karena mereka berpikir atasan mereka itu adalah hanya atasan dalam tugas pekerjaan saja. Kalau di luar, mereka bukan atasan kita. Jadi kalau di kerjaan kita taat, kalau di luar, sorry. Kita sama, bro. Sama-sama ciptaan Tuhan, saudara. Saya pikir orang seperti begini, saudara, sulit berkembang dalam kehidupannya. Karena ketaatannya tidak melahirkan sebuah penghargaan, tidak melahirkan sebuah kebanggaan bagi orang yang sedang memimpin kehidupannya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, orang yang berani berkualitas, bisa berkualitas dalam hidupnya, ketaatannya harus lahir dari kehidupannya yang sungguh dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih, mungkin saudara bertanya dalam hati, kenapa harus taat? Saudara lihat firman Tuhan ini, saudara. Firman Tuhan ini menarik, saudaraku terkasih. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita harus taat, saudaraku terkasih, kepada pemimpin? Dari ayat tadi saya temukan paling tidak ada 4 hal yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kenapa kita harus taat pada pemimpin? Yang pertama, firman Tuhan bilang, karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau kau dipercayakan Tuhan untuk ada di bawah pimpinan seseorang, maka itu artinya Tuhan menginginkan saudara untuk menjadi bawahan yang taat pada pimpinan. Jadi ketaatan itu adalah perintah Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, karena pemimpin kita itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kehidupanmu, khususnya dalam pekerjaan yang sedang dipercayakannya atas hidup.
Jadi untuk itu waktu kau dipercayakan sesuatu, saudaraku terkasih, kau harus berani taat sama pimpinanmu. Supaya apa? Supaya dalam apapun yang dipercayakannya atas hidupmu, dia menjamin dan bertanggung jawab atas kehidupan. Itu alasan kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus taat? Karena ketaatan kita akan menjadi ukuran sukacita atasan kita dalam memberikan upah dan bonus kepada kita. Nah, kita kan banyak sekali saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus cuman pengen bonusnya doang, betul ya? Kalau bisa sih dapat bonus banyak, kalau bisa sih kerjaan, setiap kerjaan selalu dapat tunjangan, setelah. Tapi kita taatnya nggak mau, saudara kasih. Disuruh ini nggak mau kerjakan, disuruh ini kerjakan dengan cara yang lain. Cara ini dikasih tahu, membuatnya dengan itu nggak dapat tunjangan uang, saudara kasih. Yang ada ditunjang sama bos kita, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini jangan cuma mikirin bonusnya doang. Tapi kalau kau mengerjakan sesuatu, firman Tuhan bilang dengan ketaatan yang penuh dari hatimu, dari kehidupanmu. Firman Tuhan bilang, saudara kasih, itu atasan kita, bos kita juga akan dengan senang hati, dengan sukacita menurunkan berkat dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, saudaraku terkasih, kenapa kita harus taat? Alasan yang ketiga, yang keempat adalah karena ketaatan akan membawa keuntungan atas kehidupan kita. Saudara pengen untung, saudara dengar, hidup dalam pekerjaanmu, kau pengen untung, taat sama pimpinanmu. Kalau kau taat sama pimpinanmu, saudaraku terkasih, saya percaya pimpinanmu pun, saudaraku terkasih, akan senang sekali menjadi orang yang berbagi berkat bagi saudara. Saya juga pimpinan, saudaraku terkasih, saya rektor dari salah satu sekolah tinggi teologi. Saudaraku terkasih, saya kalau lihat bawahan saya, saudara, kalau ada yang taat, ada yang nggak mau taat, misalnya begitu ya, dikasih tahu begini, tapi sok pintar, buat gayanya sendiri, mending hasilnya bagus, malah jadi berantakan, saudara ya. Ini nggak akan pernah terpikirkan di pikiran saya untuk kasih dia bonus, nggak pernah kepikiran, saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apalagi kau hidup di dunia, saudara, di sekuler, saudara terkasih, pekerjaan sekuler, saudaraku terkasih. Firman Tuhan saja bilang seperti begitu, apalagi orang-orang yang hidup di pekerjaan sekuler. Jangan harap kau dapat bonus sesuatu kalau kau tidak menunjukkan ketaatan pada atasanmu. Tapi kalau kau melakukan tugasmu dengan ketaatan dan dengan sepenuh hati, maka mereka pun akan bersuka hati, bersukacita ketika harus berbagi hasil berkat yang engkau kerjakan dalam kehidupan. Saudaraku, maka untuk itu, saudaraku terkasih, tanggung jawab pertama yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita adalah kita harus menjadi pribadi yang taat, saudara. Coba saudara lihat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam apa katanya? Dalam segala hal. Jangan hanya dia saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saya ini dosen etika, saudara. Lalu kalau di kelas, saudaraku terkasih, pas bicara tentang ketaatan begini, biasanya banyak mahasiswa tanya sama saya, Pak Pendeta, Pak dosen, kalau misalnya kita bekerja, lalu dikerja di sebuah perusahaan, terus bos kita suruh kita melakukan sesuatu yang ternyata itu tidak benar, Pak Pendeta. Apakah saya harus taat? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang banyak bertanya seperti begini, kenapa? Karena mereka sudah masuk dalam perusahaan itu. Lalu sudah ikut kerja dalam perusahaan itu. Sehingga akhirnya mereka kebingungan setelah sekian jauhnya mereka melangkah. Makanya firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, sebelum kau ambil pekerjaan, sebelum kau memutuskan untuk bekerja di satu tempat, harusnya kau pelajari dulu dong apa yang akan dikerjakan dalam perusahaan itu. Kalau kau tahu ternyata di perusahaan itu dosa semua, janganlah di situ. Karena firman Tuhannya bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah sekarang persoalannya saya sudah di sini Pak Pendeta. Nah, oke, sekarang tanya lagi motivasi hatimu dulu. Waktu masuk di situ, apakah betul kau benar-benar nggak tahu bahwa akan jatuh dalam dosa seperti begini?
Atau dulu mikirnya nggak gitu, mikirnya yang penting saya dapat gaji Pak Pendeta, gajinya besar nggak apa-apa, dosa juga nggak apa-apa, ntar minta ampun sama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dengar, yang namanya dosa, dimanapun dia, firman Tuhan bilang selalu punya konsekuensi, sekalipun ditunjukkan dalam sebuah ketaatan. Baru-baru ini kita digemparkan dengan kisah Sambo, betul ya? Saudaraku terkasih, lihat siapa itu yang terakhir, saudaraku terkasih, Barada, betul, siapa yang itu, saudara terkasih ya, yang pokoknya yang menembak itulah, saudara terkasih. Lalu setelah saudaraku terkasih akhirnya sidang selesai, dia mendapat hukuman yang paling rendah. Karena dia hanya karena ketaatan melakukan tugasnya sehingga menghasilkan kematian bagi orang lain. Saudara lihat itu, saudara terkasih, mungkin hukumannya memang paling rendah, tapi tetap dihukum. Jadi artinya kalau kau tanya, Pak Pendeta, dosa enggak saya melakukan ketaatan kepada bos yang sudah melakukan, menyuruh kita melakukan sesuatu yang salah? Ya dosa, ya namanya dosa, ya tetap dosa, saudara terkasih. Lah terus gimana dong Pak Pendeta? Ya saya diserahkan kepada saudara. Firman Tuhan bilang begini, taat dalam segala hal, tapi dengar, melakukannya karena takut akan Tuhan. Coba saya mau tanya buat saudara dulu, kira-kira masuk akal enggak saudara terkasih, kau melakukan dosa karena takut akan Tuhan? Saya pikir sih nggak masuk akal, betul. Saudaraku, maka coba pikirkan dan berdoalah sama Tuhan. Supaya Tuhan tunjukkan jalan dalam kehidupan saudara. Maka untuk itu saudaraku terkasih, ketaatanmu pada atasan bukan hanya menyenangkan hati pimpinanmu. Jangan cuma karena mau menyenangkan hati pimpinan baru kita taat. Kalau ada bos kerjanya serius luar biasa, ngetiknya udah kayak orang kesurupan, saudara kasih, betul ya? Saudara terkasih, kenapa? Karena ada bos bolak-balik, saudara. Begitu nggak ada bos, tidur-tiduran, ngopi-ngopi, kerjaan nggak dikerjain, saudara. Saudara, kalau orang kayak gini, saudara terkasih, jangan berharap apa-apa, saudara. Di samping kau tidak pantas mendapat bonus, di sisi lain kau tidak sedang membangun kehidupanmu menjadi pekerja yang berkualitas. Tapi ketika engkau bekerja, ketaatanmu harus lebih kepada karena kau takut akan Tuhan. Walaupun tidak dilihat bosmu, kau tetap taat. Lakukan tugas tanggung jawabmu dengan cara terbaik. Kalaupun tidak ada bosmu, kau tetap kerjakan dengan cara yang terbaik. Karena kau mau taat sama Allah. Tuhan percayakan kau satu tanggung jawab. Kau lakukan dengan cara yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih, apa ketaatan dalam hal apa, saudara kasih, yang harus kita hidupi dalam hidup kita sebagai seorang pekerja? Ayat 13, firman Tuhan berkata, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Lalu ayat 16, orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan itu, yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Ini bicara apa, saudaraku terkasih? Yang kedua, saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang waktu kau dipercayakan tugas, waktu kau dipercayakan tanggung jawab, maka seorang pekerja yang bertanggung jawab, saudaraku terkasih, harus menghasilkan hasil yang terbaik. Bagaimana cara kita menghasilkan hasil yang terbaik? Maka kita harus menjadi pekerja yang bekerja dengan cara yang terbaik yang mampu kita lakukan. Jadi waktu kau sebagai seorang pekerja, tanggung jawab yang kedua, di samping ketaatan adalah engkau harus bekerja dengan cara yang terbaik. Supaya engkau pantas menjadi seorang pekerja yang layak diberkati Tuhan luar biasa. Saudaraku terkasih, setiap orang yang dipercayakan tanggung jawab harus siap melakukan tanggung jawab itu dengan cara yang terbaik. Waktu kau, saudaraku terkasih, rindu naik jabatan atau rindu punya dapat pekerjaan yang lebih besar, lalu saudaraku terkasih engkau rindu supaya usahamu juga ada. Saudara dengar, sebelum kau meraihnya, sebelum kau mengerjakannya, sebelum kau mengusahakannya, yang pertama yang harus kau tanam dalam hidupmu adalah kau harus siapkan diri dulu untuk melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu dengan cara yang terbaik. Karena kalau tidak, apapun yang dipercayakan Tuhan atas hidup kita akan menjadi sia-sia. Bahkan mungkin bisa saja menjadi kehancuran bagi kehidupan kita. Untuk itu, makanya Kolose 3, saudaraku terkasih, ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, firman Tuhan bilang, buatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kalau sudah bicara tentang untuk Tuhan, saudaraku terkasih, semua orang yang merasa punya Tuhan, ketika harus memberi kepada Tuhan, mereka tahu mereka pasti memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan bekerja juga sama. Kalau kau tahu, saudaraku terkasih, apa yang dipercayakan kepadamu, tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu adalah atas hidupmu, harusnya engkau melakukan yang terbaik juga. Seperti engkau melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka untuk itu, saudaraku terkasih, orang Kristen yang bekerja, pekerja yang beragama Kristen, harusnya tidak boleh bekerja dengan asal-asalan. Tidak boleh bekerja dengan sembarangan. Tidak boleh bekerja hanya dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Harusnya kita melakukan pekerjaan lebih baik dan terus lebih baik semakin hari. Supaya kita pantas diberkati Tuhan luar biasa. Mungkin saudara bertanya dalam hati, Pak, mengapa kita harus melakukan tanggung jawab kita dengan cara yang terbaik? Saya temukan paling tidak ada 3 alasan. Kenapa saudara harus bekerja dengan cara yang terbaik? Sebagai pekerja, tanggung jawabmu bekerja dengan cara yang terbaik. Alasan pertama, saudaraku terkasih, karena kita tidak boleh lupa, kita itu berada dalam zona persaingan yang ketat, di mana ada banyak oknum yang ingin kita gagal dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita dipercayakan pekerjaan, kita harus lakukan dengan cara yang terbaik. Tidak boleh tidak. Yang kedua, kenapa kita harus bekerja dengan cara yang terbaik? Karena bekerja dengan cara yang terbaik itu adalah karena melakukan tanggung jawab dengan cara yang terbaik adalah latihan yang paling untuk menjadikan hidup kita berkualitas. Kalau saudara pengen sungguh-sungguh menjadi orang yang punya skill bagus, punya kemampuan hebat, saudaraku terkasih, dengan satu-satunya cara adalah bertanggung jawab ketika kita dipercayakan tugas. Bukan karena kau baca buku banyak. Bukan karena kau bisa bahasa beberapa ratus bahasa. Bukan, saudara kasih. Saudara dengar, kualitas hidupmu hanya terbentuk ketika engkau mulai bertanggung jawab untuk setiap tugas dan apapun yang dipercayakan kepadamu. Saya seorang pengkhotbah, saudaraku terkasih, saya sekolah teologi. Tapi begitu selesai sekolah teologi, belajar teori, saya nggak langsung jadi pengkhotbah yang baik. Saya nggak bisa khotbah, bahkan mungkin waktu saya ngomong belepotan, saudara kasih. Tapi ketika saya terus latihan dalam khotbah, saya waktu dipercayakan orang berkhotbah, saya berkhotbah dengan cara yang terbaik. Di saat itulah saya mulai terbentuk menjadi seorang pengkhotbah yang baik. Sama, saudara, waktu bekerja juga sama. Kalau kau pengen menjadi pekerja yang berkualitas, satu-satunya tempat untuk engkau bisa menjadi pribadi yang berkualitas adalah kau harus bertanggung jawab untuk semua yang dipercayakan atas hidup saudara. Yang ketiga, kenapa kita harus bekerja dengan cara yang terbaik? Karena cara kita bekerja, melakukan tanggung jawab kita, itu adalah ukuran kesiapan kita untuk kepercayaan yang lebih besar. Jangan pernah mengharapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau mendapatkan hari ini, kalau kau belum melatih dirimu untuk menjadi orang yang siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Karena tanggung jawab dan berkat yang lebih besar, bisa saja bukan memberkati hidupmu, tapi justru menghancurkan kehidupan kita. Maka untuk itu, hari ini waktu kita dipercayakan Tuhan satu pekerjaan, satu jabatan, satu tugas, satu tanggung jawab, saudara dengar, lakukan dengan cara yang terbaik. Kau harus percaya Tuhan lihat kita. Kau harus percaya Tuhan perhatikan waktu kita bekerja. Dan ketika kita terlihat memang mampu melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, saya yakin Tuhan pasti akan percayakan perkara yang lebih besar. Sebab firman Tuhan berkata, siapa setia dalam perkara yang kecil, akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Untuk itu, saudaraku terkasih, orang Kristen itu nggak boleh malas. Amin. Jangan malas. Jangan pengen menjadi orang hebat, menjadi orang yang punya jabatan tinggi, tapi malasnya nggak kira-kira. Datang kerja terlambat, pulang duluan, selama bekerja tidur-tiduran. Mana mungkin orang kayak gini pantas diberkati? Tidak mungkin, saudara kasih. Saya kalau jadi bosnya saudara juga, saya pecat saudara cepat-cepat. Daripada hancur perusahaan saya gara-gara saudara. Saudaraku terkasih, orang yang pengen naik jabatan, pengen dipercayakan sesuatu yang luar biasa, harus rajinnya nggak kira-kira. Jangan suka tidur, kata firman Tuhan. Orang kalau suka tidur itu menjadi miskin, saudaraku terkasih. Saya kan selalu bilang sama saudara, saya ingatkan terus-terus saudaraku terkasih. Kalau bayi banyak tidur itu bagus. Karena bayi kalau tidur dia lagi pembentukan otak. Jadi biar dia tidur banyak. Tapi kalau kayak kita sekarang ini sudah punya kerjaan banyak, tanggung jawab banyak.
yang harus dilakukan banyak. Tapi kau bukannya kerja malah banyak tidur. Itu bukan pembentukan otak. Itu nggak punya otak, saudara kasih ya. Jadi tolong saudaraku terkasih. Kalau kau pengen diberkati, saudaraku terkasih, menjadi orang yang lebih baik, kau harus kerja dengan cara yang terbaik. Karena itu tanggung jawabmu sebagai seorang pekerja. Amin. Yang terakhir, saudaraku terkasih, apa yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja? Terakhir, jangan lupa terakhir harus kencang, saudara terkasih ya. Yang terakhir, Lukas 19 ayat 16 dan 24. Dengar firman Tuhan bilang, orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambil mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Saudara kalau perhatikan ayat ini baik-baik, saudaraku terkasih, coba saudara lihat ayat tadi yang kita baca ya. Yang dikasih mina itu kan ada 10 orang, betul? Ada 10 orang diberi mina. Masing-masing 1 mina. Tapi waktu dipanggil balik, yang kembali cuma 3. 1 bawa 10, 1 bawa 5, 1 bawa 1, betul? Artinya 7 orang kabur, saudaraku terkasih. Nah coba saya mau tanya buat saudara, kira-kira yang kabur itu kenapa kira-kira yang 7 itu? Saya yakin saudaraku pasti akan bilang, oh mungkin minanya habis Pak Pendeta. Oh mungkin minanya tidak bertambah, jadi dia takut balik. Tapi saudaraku terkasih, ada satu hal yang mungkin nggak kepikiran sama kita. Alasan mereka yang 7 itu kabur. Salah satu alasan yang lain yang sering kali tidak kepikiran adalah justru karena minanya bertambah banyak. Jadi begitu banyak minanya kabur dia. Nah ini paling banyak sebetulnya terjadi. Cuman kalau ditanya di ruang gereja, ruang ibadah, suka nggak keluar ini alasan. Karena rohani semua, betul? Saudaraku terkasih, perhatikan baik-baik. Tapi yang 10 mina ini datang sama tuannya, laporan, saudara kasih, firman Tuhan bilang dia bukan cuma terima laporan, dapat berkat, malah dapat bonus satu lagi. Betul? Ini bicara tentang apa? Tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja, saudaraku terkasih. Yang terakhir adalah kita harus berani memberi laporan yang benar pada pimpinan untuk atau atas semua yang sudah dipercayakan atas hidup kita. Saudaraku terkasih, orang yang berani memberi laporan yang pertanggungjawaban yang benar pada pimpinan layak mendapat promosi, jabatan, buat bonus dan berkat tambahan atas kehidupannya. Kenapa? Karena terbukti ini adalah orang yang benar. Untuk itu saudaraku terkasih, jadilah orang yang bertanggung jawab. Jangan cuma pengen tanggung jawab yang besar. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah jadikan hidupmu bertanggung jawab. Dengan cara apa? Yang pertama tadi saudaraku terkasih, orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang apa tadi saudara? Orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang memiliki ketaatan dalam kehidupannya. Itu yang pertama tadi ya. Yang bertanggung jawab itu memiliki ketaatan dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab itu melakukan kerjaannya dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, memberikan laporan kepada Tuhan atau pimpinannya sesuatu yang benar, yang layak. Itulah tanggung jawab kita ketika Tuhan percayakan kita pekerjaan atau tugas yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini bagi kami. Ajar kami untuk kami menjadi pekerja yang bukan cuma rindu tanggung jawab yang besar, bukan cuma rindu berkat yang besar, tapi kami menjadi pekerja yang bertanggung jawab ya Tuhan. Melakukan tugas kami dengan cara yang terbaik, membangun diri kami menjadi lebih baik, dan membuat hidup kami menjadi berkat yang baik bagi banyak orang. Untuk itu kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu, urapi kami supaya kami mampu melakukannya, dan kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Saya kembalikan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Samuel Simanjuntak untuk kebenaran firman Tuhan ya. Terima kasih untuk Pak Teddy untuk pelayanannya siang hari ini. Untuk teman-teman yang mau mendukung pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580 352 559 atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Makmuria Wijaya.
Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Dan kami tetap mengundang untuk hadir di ibadah kita minggu depan, hari Jumat di jam yang sama, jam 12 sampai jam 13. Link sudah kita buka 11.30. Jadi teman-teman bisa join dan bisa mengajak rekan-rekan teman-teman kantor ataupun keluarga. Silakan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Siang baik, kita sebelum menerima doa berkat, kita satu dalam doa syafaat siang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa yang setiap hari kami rasakan hari demi hari. Kami mau berkata Tuhan Yesus baik, sungguh baik, amat baik. Bapak kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami boleh mengambil keputusan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh duduk diam Tuhan dan boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Mengenai tanggung jawab kami sebagai seorang pekerja. Bapa, terima kasih untuk kami boleh dibukakan melalui hamba-Mu, Bapak Samuel Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanannya. Berkati Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan percayakan buat dia Tuhan. Pakai dia lebih lagi Bapa untuk memenangkan banyak jiwa. Dan melalui kehidupan pelayanan dia Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga rindu Bapa Engkau memberkati Tuhan, istri dan kedua anaknya Bapa. Dalam setiap apapun yang dikerjakan dan dilakukan, keluarga ini Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk pelayanan Pak Teddy. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini Bapa. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang terus tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan ketika dia bermain musik Bapa, sehingga sungguh Tuhan itu dapat membawa jemaat-Mu Tuhan masuk dalam perjumpaan pribadi melalui pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa bersyukur Tuhan Yesus untuk siang hari ini kami boleh belajar. Tuhan berikan kami hati yang taat, karena kami taat. Ketaatan itu karena kami mengasihi Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan kami ya Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui pekerjaan kami juga Bapa, pimpinan kami atau rekan-rekan kerja kami yang lainnya boleh menyaksikan Kristus melalui kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Kau yang mengubah kami Tuhan, membentuk kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir. Kami bersyukur untuk kesetiaan mereka Tuhan yang boleh hadir bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau, belajar kebenaran firman-Mu. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Tapi satu hal yang kami percayai, Engkau Allah yang selalu hadir Tuhan. Di dalam setiap apapun pergumulan mereka. Kau kuatkan dan teguhkan mereka. Kau pimpin mereka Tuhan untuk senantiasa terus Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk terus Bapa memiliki Tuhan keintiman dengan Engkau, karena itulah sumber kekuatan kami Bapa, karena itulah sumber Tuhan ketika kami mendapatkan Tuhan, mengalami pergumulan apapun. Kami percaya Tuhan, solusi yang terbaik adalah duduk diam di bawah kaki-Mu, menanti-nantikan jawaban bersama dari Tuhan atas setiap pergumulan beban kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk perusahaan di mana tempat kami bekerja. Tuhan memberkati manajemennya Tuhan. Tuhan juga memberkati teman-teman rekan kerja kami yang lainnya. Bapak kami percaya Tuhan, taruh roh takut akan Tuhan atas setiap pada perusahaan, pimpinan perusahaan di mana kami bekerja. Sehingga sungguh Tuhan, kebenaran itu Bapak tetap ditegakkan di dalam setiap apapun yang dikerjakan dalam bisnis
perkantoran kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk karya-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang boleh Tuhan kerjakan atas bangsa Indonesia. Kami percaya Bapa, berkat-Mu terus-menerus Tuhan turun atas bangsa ini. Diberkatilah tanahnya Tuhan, diberkatilah lautnya Bapa, diberkati udaranya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang mengangkat bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang terus Bapa memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, pujian penyembahan akan terus dikumandangkan di kota-kota, di desa-desa, di pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote Tuhan. Terdengar seruan pujian penyembahan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Bapa, revival terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan bangsa ini boleh menangkap apa yang menjadi visi Tuhan. Dan kami percaya anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di Indonesia akan menangkap apa yang menjadi Tuhan, kerinduan Tuhan atas bangsa ini. Dan anak-anak Tuhan akan berdiri Tuhan untuk menjadi perisai bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau terus gerakan anak-anak-Mu Tuhan, unity bersama-sama, gereja-Mu membangun Tuhan, kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Kami bersyukur untuk Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami bersyukur juga Bapak untuk setiap pemerintahan kami, dari pusat sampai ke daerah. Bapa, kami percaya Engkau terus memberikan hikmat, marifat surgawi-Mu Tuhan, memenuhi Bapak Presiden kami di dalam mengambil keputusan yang terbaik atas bangsa ini. Dan kami mau serahkan dia Tuhan untuk keluarga besarnya, Ibu Iriana, bahkan juga Tuhan untuk anaknya, mantu dan cucunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami percaya Tuhan, keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden kami adalah yang terbaik. Dan kami juga berdoa Bapak, di dalam pemindahan Tuhan, pemerintahan Indonesia Bapak, ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa, dan pembangunan infrastruktur di sana juga Tuhan boleh dipercepat, tidak ada keterlambatan, tidak ada apapun Tuhan, gangguan apapun yang memperlambat jalannya proses ini Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan yang sudah memberikan instruksi ini kepada Bapak Presiden kami Tuhan, kami percaya ada rancangan yang besar Tuhan akan kerjakan di IKN ini Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami serahkan semuanya itu Tuhan, proses pemindahan ibu kota negara di Penajam Pasar Utara, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap apapun yang akan dirancangkan, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah tutup bungkus bangsa kami ini Tuhan, dari setiap keadaan cuaca yang begitu sangat tidak stabil Tuhan. Kadang-kadang panas Bapak, kadang-kadang hujan Tuhan. Dengan kondisi yang seperti ini, tolong kami Bapak untuk menjaga keadaan tubuh kami untuk tetap sehat dan kuat Tuhan. Dengan kami tetap boleh terus Bapak intim dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatan kami ya Bapa. Bahkan juga kami boleh memelihara kesehatan kami Tuhan. Dan kami percaya perlindungan-Mu Tuhan turun atas anak-anak-Mu Bapa. Atas bangsa kami Tuhan. Dari cuaca ekstrim saat ini Bapa, yang bahkan beberapa minggu ini Tuhan terus terjadi Tuhan. Perlindungan darah Yesus memenuhi kami anak-anak Tuhan. Memenuhi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang mempertemukan kami Tuhan untuk minggu mendatang hari Jumat untuk belajar sama-sama mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh dibentuk oleh firman-Mu dan terutama Bapa, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan yang menjadi kesaksian bagi setiap orang-orang yang melihat kami. Ada Kristus di dalam kehidupan kami melalui teladan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk
kehadiran-Mu di dalam ibadah kami siang hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan hambanya untuk doa berkat. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari arahkan hati dan kehidupanmu pada Tuhan. Arahkan wajahmu bagi Dia, sebab hari ini Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih karunia dan memberkati engkau dengan damai sejahtera Allah. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara, menguatkan, dan menghibur engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati semuanya. Makasih, Tuhan berkati. Makasih Pak Makasih. Samuel, Pak Teddy, Kak Ida semuanya. Terima kasih. Saya live ya.